Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita ada di minggu yang kedua di bulan Juli ini yang luar biasa. Tuhan baik bagi kita, saudara. Dan selama bulan Juli ini tema besar kita adalah bertumbuh di masa sukar. Dan khusus untuk minggu yang kedua ini kita akan sama-sama belajar tentang iman di masa sukar. Bagaimana kita bisa beriman di masa sukar? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu kalau kita bilang masa sukar? Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apakah waktu Bapak Ibu lagi kena flu, lalu Bapak Ibu bilang, waduh ini lagi masa sukarnya saya ini, ya? Kalau kita bicara masa sukar Bapak Ibu, kalau dilihat dari bahasa aslinya, itu artinya chaos Bapak Ibu, ya. Suatu keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Suatu keadaan yang membuat kita ada di titik kritis hidup kita, itu masa sukar. Dan masa sukar setiap orang berbeda-beda. Rasanya Bapak Ibu yang berusaha juga ada di masa-masa yang sukar karena kena dampak COVID-19, betul enggak ya? Mungkin kalau disuruh bercerita banyak sekali kesaksian yang bisa Bapak Ibu ceritakan kepada jemaat. Kita semua mungkin bisa ada di masa sukar. Masa sukar kita berbeda, tetapi yang harus kita samakan persepsinya adalah masa sukar itu adalah masa di mana segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu kacau balau. Ya, rencana kita kata ini kepot ambiar gitu, ya, hancur semuanya. Yang sudah dari awal tahun kita rencanakan, waduh itu bisa berubah total. Itu namanya masa sukar. Ketika kita ada di titik kritis dan kita tidak bisa kendalikan suasana itu di masa sukar namanya. Bapak Ibu, ada seorang filsuf dari Jerman namanya Gottfried Wilhelm Leibniz. Nggak tahu deh, ini saya lidah karedok Bapak Ibu, nggak tahu mengejanya benar atau tidak. Tetapi ini adalah seorang filsuf dari Jerman. Ketika dia mengamati kesukaran hidup yang dialami oleh manusia, maka kemudian Bapak Ibu dia menulis sebuah buku yang berjudul Theodicee. Theodicee itu kalau dalam bahasa Yunani itu berasal dari dua kata, Theos dan Dike. Theos itu artinya Allah, Dike itu artinya adil, keadilan, ya. Jadi kalau bicara Theodicee itu bicara soal keadilan Allah. Maka si Leibniz ini dia mencoba melihat begini, kalau memang Allah itu ada, kenapa manusia tinggal di dunia yang begitu buruk? Kalau misalnya memang dunia kenyataan seperti ini, apa yang menjadi sumber keburukan dari penderitaan manusia, begitu ya. Nah ini yang mencoba dia angkat, saudara, ya. Memang manusia itu kalau sudah soal ada di dalam masa kesengsaraan, pasti mempertanyakan keadilan Tuhan, betul enggak? Pernah enggak Bapak Ibu lihat ada orang lagi happy, dapat berkat, lalu tiba-tiba nangis sama Tuhan dan berkata, Tuhan, cobaan apa lagi ini? Kenapa aku yang dapat berkat ini, Tuhan? Pernah kah? Ya. Paling cuma kita bilang, puji Tuhan. Seperti kata Bapak Gembala minggu lalu, ada burung gagak. Dan ada orang yang mempertanyakan keadilan Tuhan ketika kita dapat berkat. Orang mempertanyakan keadilan Tuhan justru ketika hidupnya lagi sulit. Maka itu yang kemudian diangkat oleh Leibniz ini dalam sebuah esainya yang berjudul Theodicee. Dan dia menemukan beberapa hal yang menarik Bapak Ibu, ya. Saya ini ngomong harus cepat karena waktu kita terbatas. 1 jam 10 kita harus selesai ibadahnya, bukan khotbahnya Bapak Ibu. Bisa kebayang ya ibu-ibu kalau ngomong yang biasa panjang harus dipotong, ya. Tapi kita harus taat pada protokol kesehatan, ya. Nah, menurut Leibniz Bapak Ibu, ternyata masa sukar hidup manusia itu bisa bersumber salah satunya dari keburukan fisik. Nah, dia mengatakan bahwa ada yang bisa diatasi manusia, tapi ada juga yang tidak bisa. Yang bisa diatasi seperti ini, kalau kita sakit, tapi sakit kita itu karena pola makan yang tidak sehat, tidak pernah olahraga, pola hidup tidak baik, ya. Sebenarnya kita bisa atur. Kalau kita tata hidup kita tidak akan mungkin sakit. Kita bisa terhindar dari masa sukar hidup kita. Tetapi ada juga yang dia namakan sebagai masa sukar dalam hidup yang diakibatkan oleh keburukan fisik, tapi kita hanya bisa terima aja, ya, terima nasib saja. Seperti apa itu? Misalnya kalau ada orang yang lahir dalam keadaan cacat, gitu, secara fisik, dia hanya bisa menerima kenyataan itu dan menjalankan hidup dengan kondisi dia, tidak bisa ditolak, Bapak Ibu. Nah,
itu masa sukar yang dialami oleh orang. Hal yang kedua, masa sukar yang dihadapi oleh seseorang itu juga bisa bersumber dari keburukan metafisika. Kalau kita bicara metafisika artinya itu sudah di luar fisik, di luar kita gitu ya, yang sulit sebenarnya untuk dikendalikan. Nah, untuk hal ini pun si filsuf ini bilang keburukan ini ada yang bisa diatasi dan ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa diatasi seperti apa? Misalnya kayak tsunami. Wah, ya kita masih ingat bagaimana tsunami Aceh itu ya, menelan ratusan ribu jiwa. Itu kita tidak bisa handle dengan kekuatan kita sebagai manusia, gitu ya. Tidak bisa kita atasi. Gempa bumi. Wah, kita mau seperti apapun juga menahan gempa bumi. Ya, saya belum pernah dengar ada yang namanya pawang gempa. Pawang hujan ada ya. Tidak ada juga itu gunanya Bapak Ibu. Tidak akan mungkin bisa melawan kekuasaan Tuhan. Ya gempa-gempa aja, paling nggak kita ada di bawah kursi, di bawah meja gitu ya. Ya kalau kayak saya susah masuknya gitu. Itu tidak bisa kita hindari. Tetapi ada masa sukar yang diakibatkan oleh keburukan metafisika yang sebenarnya bisa kita cegah supaya kita tidak mengalami masa sukar. Seperti apa itu? Misalnya banjir bandang, ya. Tanah longsor, kita bisa sebenarnya tidak mengalami hal itu kalau saja manusia menyadari bahwa dia harus bersesama dengan alam, ya, bukan mengeksploitasi alam, melakukan penebangan hutan besar-besaran, buang sampah sembarangan di sungai, ya, kita mendatangkan kesukaran bagi diri kita sendiri akibat ulah kita, gitu. Padahal sebenarnya itu bisa diatasi. Lalu kemudian hal yang ketiga, ada yang namanya kesukaran hidup yang berasal dari keburukan moral. Kesukaran hidup yang berasal dari keburukan moral. Contohnya begini Bapak Ibu, ya. Kita beberapa minggu ini bahkan beberapa bulan kalau nonton TV, kita bisa melihat orang demo di mana-mana. Kenapa? Karena ketidakpuasan, diperlakukan tidak adil. Di DKI Jakarta aja gara-gara ya yang pintar tersisihkan oleh yang usianya lebih gede gitu ya. Wah, ibu-ibu protes Bapak Ibu. Memang kalau di mana-mana suruh ibu-ibu yang protes gitu. Nggak bakalan polisi berani hadapi ya. Wah, suara mereka udah gede gitu. Wah, mereka punya keberanian juga, nyalinya luar biasa. Protes demi memperjuangkan anak-anaknya ya. Protes karena ketidakadilan. Tetapi juga Bapak Ibu begini, bencana yang sedang kita alami sekarang ini mengakibatkan banyak korban, yang membuat sebenarnya mereka lah yang harus menjadi sasaran pemerintah untuk diberikan sumbangan. Tetapi ternyata mereka tidak dapat sumbangan, saudara. Ya, salah sasaran. Kenapa demikian? Karena ada pejabat-pejabat yang korup, yang mengambil apa yang seharusnya menjadi bagian orang miskin ini. Ini maksudnya Bapak Ibu oleh Leibniz, sudah susah jadi tambah susah karena keburukan moral orang lain. Ya. Karena mereka punya hak itu dirampas dan dikorupsi. Nah, itu jadi masa sukar hidup mereka, saudara. Ya. Bagaimana supaya tidak mengalami hal ini? Maka kebobrokan moralitas orang itulah yang harus diubah. Cuman siapa yang bisa mengendalikan orang lain? Ya. Saya tadi ingat ada seorang ibu di gereja ini bertanya kepada saya, Bu, saya mesti gimana ya? Anak saya itu pintar sekali di sekolah, ya, nilainya di atas 80 rata-rata. Tetapi sekarang saya lagi susah hati, lagi geram dengan pendidikan, katanya. Saya bilang, kenapa Bu? Anak saya jadi dilewati oleh teman-temannya, gara-gara teman-temannya itu waktu ujian nyontek. Sementara anak saya tidak mau nyontek, gitu ya. Dia tidak mau nyontek, tapi kan jadi kesalip dia. Yang biasanya berprestasi di sekolah, sekarang jadi gak punya apa-apa. Karena nilainya itu disalip oleh teman-temannya, gitu ya. Saya mesti apa lalu? Saya mau bilang apa? Saya mau bilang, Ibu, kalau begitu Ibu berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong supaya kalau nanti anak Ibu bikin contekan, biar contekan itu yang keluar. Ya, gak bisa. Saya bilang begini sama Ibu itu, Bu, Ibu harus bersyukur punya anak yang sudah menjaga integritas semenjak dia muda. Ya, dia tidak terobsesi seperti teman-teman yang punya nilai 90, 100 tapi nyontek. Tapi dia bangga dengan hasil maksimalnya meskipun itu hanya 80. Saya bilang, Bu, mungkin sekarang memang tidak ada bedanya kelihatan ini. Bahkan kelihatan bedanya orang-orang yang tidak kenal Tuhan nilainya lebih baik. Tapi percayalah Bu, anak Ibu sedang Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih istimewa.
Ya, begitu ya Bu. Iya. Dorong aja dia terus belajar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dikatakan oleh si filsuf itu. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya ketika kita ada di masa sukar? Apa yang harus kita lakukan saudara? Ya. Apa yang membedakan kita dengan orang di luar sana ketika mereka menghadapi masa sukar? Wah, semua orang sekarang teriak saudara, karena semua kena imbasnya. Ya. Semua kena imbasnya. Lalu bedanya kita apa? Bedanya kita apa Bapak Ibu? Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi suasana seperti ini? Titik kritis dalam hidup kita, ketika usaha kita ambiar begitu loh. Jadwal-jadwal kita juga ambiar semuanya. Wah, jadwal aja sampai Januari udah dibatalin Bapak Ibu. Saya pikir-pikir, ya ampun, apa mau online 1 tahun ini gereja? Ya, tapi dia bilang-bilang, ya udah Bu, ya, tapi kami di gereja ini tua-tua semua. Ya, oh gimana gitu ya? Kita menghargai ya mereka punya keputusan. Tapi apa yang membedakan kita dengan orang dunia ketika menghadapi masa sukar Bapak Ibu ya? Kadang-kadang kita nggak bisa mempertanyakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur Tuhan kasih kita modal, yaitu iman. Pada suatu kali Plato itu dia di pinggir sebuah pantai Bapak Ibu, lalu kemudian dia gali lubang. Waktu orang lewat, orang lihat ini Plato lagi ngapain, itu filsuf Yunani Bapak Ibu. Lalu kemudian orang itu bertanya kepada Plato, lagi apa? Dia bilang lagi gali lubang. Buat apa lubangnya? Mau pindahin air laut ke lubang ini. Lah, pasti orang ketawa dong. Tapi bukankah seringkali orang Kristen malah melakukan hal itu? Berusaha untuk memahami cara Tuhan berpikir. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa memahami Bapak Ibu. Karena Dia adalah Sang Pencipta dan kita sepintar-pintarnya kita tetap ciptaan. Ya, sama seperti kita mau memindahkan air laut yang begitu luas itu, ya, dan begitu banyak ke dalam otak kita yang sangat kecil. Maka Bapak Ibu Saudara, ya, seringkali yang terbaik bagi kita adalah kita tidak bertanya Tuhan kenapa saya dan kenapa saya. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ini modal bagi kita cukup untuk kita menghadapi masa sukar. Apa itu? Iman. Kita kalau membaca dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman Bapak Ibu. Makanya seringkali ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan gak kasih petunjuk sama sekali. Benar gak? Itu iman. Mau gak kita melangkah? Yang penting kita tahu bahwa kita berjalan bersama Tuhan dan kita on the track. Itu aja. Maka Bapak Ibu kalau kita baca Ibrani pasal yang ke-11, kita akan menemukan di sana tokoh-tokoh iman yang perbuatan mereka itu diperhitungkan sebagai tindakan iman. Mana Abraham tahu sih tempat yang akan dituju jauh lebih baik. Buktinya bukan dia yang menikmati itu, anak cucunya, keturunannya juga. Ya. Malam melintang dia berusaha untuk memahami kehendak Tuhan, tetapi dia belajar taat. Makanya itu diperhitungkan kepadanya sebagai iman. Ada seorang tokoh dalam Alkitab yang di Ibrani 11 itu dicatat sebagai tokoh iman, pahlawan iman. Namanya Rahab Bapak Ibu. Ya. Siapa itu Rahab? PSK. Tapi jangan salah persepsi Bapak Ibu ya, bukan karena dia PSK lalu disebut beriman. Ya. Tetapi karena pengakuannya akan Allah Israel. Yosua pasal 1 itu Bapak Ibu nanti bisa baca. Ketika para pengintai mendatangi kotanya Yeriko, ya. Lalu kemudian ketika bercakap-cakap dengan perempuan sundal ini, Rahab berkata begini, kami tahu, aku percaya bahwa Tuhanmu sudah menyerahkan negeri kami ke dalam tanganmu. Gitu. Ya. Dia tahu bahwa meskipun di Yeriko ada Allah yang mereka sembah, tapi dia tahu bahwa di Israel Allahnya jauh lebih besar. Maka Allah memperhitungkan perbuatannya sebagai tindakan iman. Maka ternyata ketika kita melewati titik kritis dalam hidup kita Bapak Ibu, kita cuma punya modal satu saja dan itu cukup bagi kita, iman. Kita belajar percaya meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, sekali lagi waktu kita on the track, kita ada di jalurnya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apa fungsi iman ketika kita berada di masa sukar?
adalah awal dari kebaikan. Masa sukar itu adalah awal dari kebaikan. Seringkali memang kita tidak tahu. Kita kalau baca ya kisah-kisah dari tokoh Alkitab dalam Alkitab, wah, lalu kemudian kisah mereka happy ending, kita juga ikutan happy kan? Ya enggak? Wah, happy ending. Akhirnya orang Israel yang muter-muter di padang gurun masuk juga ke tanah Kanaan. Wah, happy ending. Akhirnya Yusuf waktu dijual ke Mesir, jadi orang ternama juga yang memelihara bangsanya dan juga bangsa Mesir. Wah, happy ending loh. Ya, happy ending loh. Waktu si Daniel itu dilemparkan ke gua singa, ditarik lagi sama Raja Darius. Happy ending. Wah, happy ending loh. Waktu Sadrak Mesak Abednego dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi ternyata ada satu lagi loh orang di situ. Sampai kemudian Raja Babel suruh mereka ditarik keluar dari sana. Happy ending. Kita tahunya cerita itu happy ending, tapi para pelaku cerita itu tidak tahu bahwa ceritanya akan happy ending. Apa yang mereka lakukan? Mereka yang berjalan on the track, Bapak Ibu, terus memahami kehendak Allah, dan kalau tidak punya iman, tidak akan mungkin bisa bertahan. Maka hanya orang-orang yang punya iman yang bisa menyadari ketika dia ada di titik kritis hidupnya, dia bisa berkata, nanti juga ini lewat. Ini awal dari kebaikan. Ini awal dari kebaikan. Ketika Yusuf memelihara anggota keluarganya, abang-abangnya beserta dengan keluarganya itu di tanah Goshen di Mesir. Wow, mereka senang karena diurus sama Yusuf. Tapi kemudian satu kali bapak mereka meninggal, nomor satu keluarga meninggal, Yakub meninggal. Wow, mulai ketar-ketir abang-abangnya. Wah, jangan-jangan ini saatnya balas dendamnya Yusuf. Maka sebelum itu terjadi, Bapak Ibu, mereka datang dulu sama Yusuf. Mereka sujud di kakinya. Lalu kemudian mereka berkata, kami siap menjadi budakmu. Tapi Bapak Ibu, apa yang menjadi jawabannya Yusuf? Yusuf bilang, gak usah susah hati, gak usah nyesel. Dulu kamu memang pernah jual aku sampai ke sini, tapi percayalah. Ya, kata orang Manado, Tuhan soator itu. Ya, Tuhan soator itu. Tuhan justru yang suruh aku ke sini mendahului kamu supaya aku bisa memelihara hidup kamu. Gitu ya. Maka Bapak Ibu, kita itu sebenarnya kalau melihat hidup kita itu ya tidak pernah lepas dari apa yang Tuhan perbuat di masa lalu. Selalu ada benang merahnya. Tuhan mempersiapkan kita banyak hal. Saya percaya ketika Bapak Ibu kuat hari ini, itu karena Tuhan sudah melatih di hari-hari yang lalu. Melewati masa demi masa, penderitaan demi penderitaan, kita kuat. Tidak ada orang yang bisa bilang dia menang kalau dia tidak pernah masuk dalam peperangan. Wah, Bapak Ibu, ini yang harus kita betul-betul ketahui. Allah itu selalu bekerja untuk kebaikan kita, Bapak Ibu. Saya membaca sebuah buku dan ini membuat saya menjadi kuat. Kita jangan berpikir bahwa Allah itu seperti orang tua yang duduk di tahtanya sambil cabut jenggot, lalu kemudian lihat ke bumi, wah, siapa lagi kira-kira hari ini yang bakalan gua kerjain, gitu. Allah itu bukan tukang kerjain orang, Bapak Ibu. Ketika kita masuk dalam masa sukar, bukan karena Tuhan sedang kerjain kita, bukan karena Tuhan cari gara-gara, cari kerjaan, jadi kerjain umatnya, tidak, Bapak Ibu. Tetapi setiap masa yang kita alami dalam hidup, itu ada benang merahnya. Supaya apa? Kita bisa melaksanakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kenapa Yusuf itu ditarik Tuhan keluar dari keluarganya? Karena dia itu anak manja sebenarnya. Disayang sama babenya, ya, dibela. Makanya abang-abangnya marah sama dia kan? Dipakein baju yang paling bagus. Benci dong yang lain, gua yang kerja, lu yang pakai bagus. Tinggal di rumah, ya. Marah. Tuhan harus tarik dia keluar dari kenyamanan, bawa dia ke Mesir, di mana di sana tidak ada satu orang pun yang bisa menolong dia kecuali Tuhan. Disitulah dia berperkara dengan Tuhan. Tuhan giring dia, gilas dia, sampai kemudian dia siap menjadi bencana di hadapan Tuhan, saudara. Dan luar biasanya Yusuf itu taat. Itu dia poinnya. Imannya yang besar kepada Allah itu luar biasa. Maka kita bisa melihat apa yang terjadi kemudian dalam dirinya Yusuf. Itu bagian dari perjalanan hidup yang Tuhan sudah atur.
Maka Bapak Ibu, kalau kita menemukan kalimat di dalam Alkitab berkata Tuhan sudah kenal kita bahkan sebelum kita dikandung ibu kita. Dan di dalam kitabnya semua hal yang akan terjadi dalam hidup kita itu sudah ditulis oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, hidup kita itu Tuhan soal. Kita tinggal menjalani saja. Allah tidak pernah salah orang. Tidak pernah salah orang Bapak Ibu. Seperti apa kita sekarang, masa sukar kita sekarang, itu memang porsinya kita. Porsinya kita Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita ada di masa sukar. Itu WAJAR, itu wajar sebenarnya. Nanti kita akan lihat poin berikutnya. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita bisa diberikan kesempatan ada di masa itu. Artinya Tuhan tahu kita bisa. Tuhan tahu kita mampu. Tuhan tahu kita bisa melewatinya. Hanya orang-orang spesial yang diberikan posisi spesial oleh Tuhan. Saya tidak bicara jabatan, tapi saya bicara masa sukar. Saya bicara masa sukar Bapak Ibu. Allah bekerja untuk sebuah tujuan. Maka apapun yang Bapak Ibu alami sekarang, pasti ada tujuannya. Allah kita bukan Allah yang kurang kerjaan, ngerjain umatnya setiap hari. Tapi Allah bekerja dengan tujuan. Amin Bapak Ibu. Ya, kedua, dikit lagi kelar Bapak Ibu. Sudah ditandai dari belakang. Yang kedua, iman memampukan umat mengerti bahwa masa sukar adalah konsekuensi. Bapak Ibu perhatikan ini, konsekuensi dari kesetiaan terhadap kebenaran yang dipegang teguh. Ya, ketika kita ada di masa sukar, maka imanlah yang akan memampukan kita untuk kita mengerti bahwa waktu kita ada dalam masa sukar itu konsekuensi dari apa? Dari pilihan kita mengikut Yesus. Amin Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu masih muda dulu ya, ada lagu yang kita sukakan, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Tapi percayakah Bapak Ibu, ketika kita menyanyikan pujian itu ada konsekuensinya? Ngikut Yesus loh, ngikut apanya? Makanya Paulus berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu di dalam penderitaannya. Itu mengikut Yesus. Jadi konsekuensinya itu besar sekali Bapak Ibu. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, apa katanya? Gak bisa suka-suka sendiri. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi Bapak Ibu, ketika kita meresponi panggilan Allah, maka ada salib yang harus kita jalani, yang kita pikul. Amin. Kita punya via dolorosa sendiri Bapak Ibu. Kita punya jalan penderitaannya sendiri Bapak Ibu. Tapi jangan berhenti sampai menang seperti Yesus di kayu salib. Kita punya jalan salib kita sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Waktu kita menderita, kita harus ingat itu WAJAR. Apa Bapak Ibu? Wajar. Itu normal. Semua pengikut Yesus di belahan bumi yang manapun pasti mengalami hal yang sama. Hanya porsinya yang berbeda. Ya. Jadi kita ini sama. Kenapa kita disebut keluarga Allah? Karena kita sama-sama ingin serupa dengan Kristus lewat penderitaannya. Maka itu konsekuensi mengikut Yesus Bapak Ibu. Amin. Lalu kemudian hal yang berikutnya. Ya. Makanya Yakobus bilang happy aja. Kalau jatuh dalam berbagai pencobaan, happy aja. Ya. Kenapa? Semua juga mengalami hal yang sama. Dan bersyukur kalau kita ngalamin. Artinya apa? Ada satu purpose yang memang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Yusuf kalau dia tetap ada di rumah bapaknya, dia nggak akan jadi apa-apa. Meskipun mimpinya hebat, tapi dia tetap akan ada menjadi anak di bawah ketek bapaknya. Tidak akan pernah punya pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Seringkali Tuhan memang membuat kita punya jadwal ambiar Bapak Ibu. Kita punya perusahaan ambiar Bapak Ibu. Ya, kita punya hidup ambiar sampai kita menemukan di satu titik. Tidak ada harapan lain kecuali kita bergantung kepada Tuhan saja. Lalu kemudian hal selanjutnya, iman memampukan umat memahami bahwa masa sukar adalah kesempatan memberi kesaksian tentang Kristus. Iman
di masa sukar. Ini bikin kita jadi ngerti, oh iya ya, Tuhan izinkan ada di masa sukar. Orang dunia juga sedang mengalami masa sukar, tapi kita ingat bahwa kita adalah garam, kita adalah terang. Maka ini kesempatan bagi kita. Wah, nggak usah dicari-cari sampai ke ujung bumi Bapak Ibu. Nggak usah pergi penginjilan ke Afrika Bapak Ibu. Tetangga aja juga ngeluh. Coba jemur baju sama-sama, amprokan muka, oh pasti keluhan itu. Ya, tapi yang harus membuat beda adalah jangan kita ngeluh balik. Oh, itu saatnya kita memperkatakan semangat. Tadi saya cerita ya, wah, ke pasar beli sayur, ibu-ibu ngomel sambil beli sayur ngomel. Oh, udah suami gajinya nggak naik-naik, yang sayur tambah naik. Gitu. Tapi ngelihat ke saya, gitu nggak saling kenal, dua-dua pakai masker. Saya cuma bilang begini, Bu, nggak apa-apa lah Bu, naik terus, buktinya ibu juga masih bisa beli kan? Masih bisa beli sayur. Yang lain udah nggak tahu mau makan apa. Kenapa kita nggak mensyukuri? Udah lagi mempergunakan berkat Tuhan aja sambil ngomel. Maka ini kesempatan sebenarnya, kesempatan untuk bersyukur, kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita beda nih. Sukaran kita sama sebenarnya ya. Gara-gara COVID sama kesukaran kita, tapi cara pandang kita beda. Kenapa? Karena kita punya iman. Lewat tulisan-tulisan kita, ya doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan itu juga menentukan. Ya, ada orang-orang yang semangat banget berdoa, tapi akhir-akhir ini doanya ngeluh. Tuhan, kasihannya aku, gitu ya. Tentang dirinya. Yuk mari Bapak Ibu kita coba melihat keluar betapa banyak orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan kita. Ya, nah Bapak Ibu ini kesempatan memberi kesaksian. Saya baca sebuah buku menuliskan begini. Saulus itu dia bertemu dengan Yesus itu dalam perjalanan ke Damsyik. Itu adalah momen di mana Saulus itu mengalami bangkitan rohani dalam dirinya. Tapi penulis buku ini berkata sebenarnya ya embrio atau benih imannya itu sudah muncul pada waktu dia menyaksikan Stefanus dirajam batu sampai mati, dan dia ada di situ memberikan legalitas. Pada waktu itulah dia bisa melihat Kristen sejati itu yang seperti ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di momen-momen seperti ini orang lihat kita itu seperti jadi role model. Ya, dia perusahaannya bangkrut, tapi dia orang Kristen. Seperti apa ya reaksinya? Orang melihat reaksi kita. Orang melihat bagaimana kita menjalankan kehidupan di masa di mana semua orang sedang mengalami kesukaran. Lalu kemudian hal yang terakhir Bapak Ibu ya, yang terakhir, iman memampukan umat Tuhan memasuki masa sukar, memahami bahwa masa sukar adalah proses menuju kesempurnaan. Proses menuju kesempurnaan. Kita selalu menyanyikan menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi dalam apanya sama seperti apanya ya. Dia mengosongkan diri ketika dia datang ke dalam dunia. Apa yang bisa kita banggakan saudara? Maka masa sukar itu menuntun manusia. Di sini ada dua hal, kepada pertobatan. Jadi ketika kita ada di titik kritis hidup kita, itu saatnya introspeksi diri. Tuhan, ini apa yang Tuhan sedang ingatkan? Gitu ya. Saya lagi salah apa kira-kira Tuhan? Meskipun tidak semua masa sukar itu selalu adalah hukuman atas dosa orang, enggak. Tetapi kita introspeksi diri. Mungkin selama ini aku sombong Tuhan. Aku sudah mencatat jadwalku dari Januari sampai Desember. Ya. Sampai kayaknya mau bernapas tidak bisa karena jadwal saking padatnya. Tapi Tuhan bikin semuanya terbalik saudara. Supaya kita tahu bahwa bukan kita yang berkuasa atas hidup kita. Bertobat dari kesombongan kita, merendahkan hati lagi di hadapan Tuhan. Kalau mungkin selama ini tidak pernah doa sendiri, tidak pernah baca Alkitab, menganggap bahwa kita sudah bisa dengan kekuatan kita, Tuhan balikkan keadaan supaya kita matanya terarah kepada Tuhan. Tetapi juga selanjutnya ini membuat kita diproses untuk apa? Dimurnikan. Orang kalau dimurnikan harus apa? Masuk ke dapur api. Ya. Dapur api itu bicara apa? Itu Bapak Ibu ya, kalau di Israel itu Pak Gembala udah berulang-ulang kali pergi ke sana. Di sana itu ada batu kilangan untuk giling gandum ya, gitu ya. Biasanya di kebun-kebun orang Israel tuh di rumahnya tuh ada, gitu. Batunya berat sekali Bapak Ibu. Itu dikatakan orang Kristen yang mengalami masa sukar sama seperti kita tuh lagi digiling oleh batu kilangan, kita seperti gandum sampai remuk Bapak Ibu, sampai kita merasa kita tidak bisa apa-apa. Ya, mana ada gandum bisa ngangkat itu batu kilangan
dan berkata, jangan giles gue. Gak bisa. Maka ini adalah saatnya kita dimurnikan. Roma pasal 5 ayat 3-4 berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Kesengsaraan tidak usah diminta-minta Bapak Ibu, ntar juga dia datang sendiri. Ya. Tapi ketika Tuhan izinkan kesengsaraan itu datang, bisa tekun nggak kira-kira kita? Ya, kita punya sengsaranya masing-masing kan Bapak Ibu ya. Mungkin kalau mau cerita juga bisa saing-saingan air mata berapa ember kali. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Di kamar kita bisa meraung sama Tuhan. Tapi kita harus menampilkan bahwa kita adalah orang yang penuh sukacita ketika kita berhadapan dengan orang-orang di dunia. Menghasilkan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan akan apa Bapak Ibu? Pengharapan akan berkat rohani kehidupan kekal. Maka ketika kita mengalami masa sukar seperti ini, karena kita mengiring Tuhan, cuman berpikir begini, udahlah, ntar juga lewat kok. Ya. Berapa lama sih hidup kita di muka bumi? Alkitab bilang umur kita 120 tahun. Bukannya 70 tahun, Bu. Itu kan menurut doa saya dalam kitab Mazmur. Saya satu kali agak terbelalak juga mendengar khotbah seorang pendeta sampai pengen juga menafsir hal itu. Dia berkata begini, kenapa orang selalu kalau mau kedukaan mengangkat atau mengutip ayat itu? Masa hidup kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya, Musa coba lihat, Musa ngomong begitu bukan di akhir hidupnya. Kan Musa memang meninggalnya usia 120 tahun. Musa tidak sedang berbicara dengan akhir hidup, tapi dia lagi berbicara tentang kesengsaraan. Tapi pendeta itu bilang, masalahnya waktu itu dia tinggal di rumah mertua indah. Gitu. Jadi mungkin banyak sengsaranya. Saya pikir-pikir, Yitro itu mertua yang baik gitu. Mungkin dia sengsara karena dia terpisah dari anggota keluarganya, dari bangsanya. Dia harus lari ke Midian karena dia dikejar oleh Firaun. Mungkin itu dia bilang masa-masa hidupnya masa sengsara, bukan karena dia tinggal di rumah mertua indah. Ya. Itu eisegesis namanya Bapak Ibu ya. Itu penafsiran dari luar yang dibawa ke konteks Alkitab. Tapi Bapak Ibu ya, percayalah ketika kita menghadapi masa sukar dan kita tahu bahwa itu adalah seizin Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, setelah hujan pasti akan ada pelangi. Tuhan memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan.